Bagaimana dengan bab 28? Meng Yu. Apakah aku hebat? Su Qin'er tercengang mendengar kata-kata Meng Yu. Matanya terpaku pada uang receh di tangan Meng Yu. Koin tersebut memancarkan kilau metalik samar, yang lebih menggoda daripada permata dan lebih menarik daripada berlian. Apakah ini uang kertas koin perbendaharaan legendaris? Saya mendengar bahwa surat utang negara hanya digunakan dalam transaksi besar antara bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar, dan bahkan negara-negara. Orang biasa seperti dia hampir tidak akan pernah melihatnya secara langsung seumur hidup mereka. Hanya bisa disaksikan di layar film, dalam beberapa adegan yang mewah dan megah. Dari mana Meng Yu mendapatkan uang receh itu? Tetapi tidak peduli bagaimana cara memperolehnya, Su Qin'er tidak mempertanyakan keasliannya. Semua koin di atas 10 sen memiliki tanda anti pemalsuan dan terikat pada identitas. Barang yang dicuri atau dirampok tidak dapat ditukar dengan nayuan di bank. Sekalipun surat utang negara yang diperoleh secara ilegal kadang-kadang muncul dalam lelang pasar gelap, kecil kemungkinan surat utang tersebut dijual dengan nilai nominal. Terlebih lagi, karena nilai nominal uang kertas negara ilegal yang sangat besar, penggunaan, pembawaan atau pembuatan uang kertas tersebut merupakan kejahatan serius di seluruh dunia, dan jika tertangkap, hukumannya sangat berat. Ringkasnya, jumlah uang kertas di brankas itu sedikit, biaya kejahatan terkait tinggi, dan sulit untuk mencairkannya. Tunggu sebentar, Kakak Meng Yu. Aku akan menghubungi penjualnya. Su Qin'er buru-buru menghubungi nomor penjual. Meng Yu tersenyum sedikit. Duduk santai di sofa penerima tamu. Dia menyilangkan kaki dan melemparkan uang receh di tangannya. Kemarin dia adalah seorang sales di sebuah perusahaan real estate. Dan hari ini dia menjadi seorang bos besar yang membeli rumah dengan uang tunai. Dia dikelilingi tatapan iri dari mantan rekan-rekannya. Sulit untuk menggambarkan betapa kerennya perasaan ini. Semua rekannya menatap dengan mata terbelalak. Itu uang receh. Itu setara dengan 100 juta dolar Namibia. Jika saya terus-terusan membuangnya seperti ini, apa yang harus saya lakukan jika saya kehilangannya? Saudara Meng, lepaskan koin itu dan biarkan mereka datang. Jika mereka dapat memperoleh penghasilan 10 sen dalam hidup ini dan menyimpannya di bank untuk memperoleh bunga, mereka tidak akan khawatir tentang makanan dan minuman selama sisa hidup mereka. Panggilannya berhasil. Halo, apakah Suster Lan ada di sini? Su Qin'er bertanya dengan cemas. Apakah itu Xiao Qin'er? Apakah pembeli itu meminta uang lagi? Tidak apa-apa. 88 juta ya 88 juta. Selama kamu bisa mendapatkan uang tunai untuk keadaan darurat, aku, Wei Yulan, akan menerima kerugiannya. Terdengar suara seorang wanita di ujung sana, dewasa dan lembut dengan sedikit ekspresi kelelahan yang jelas. Su Qin'er menenangkan diri dan berkata dengan gembira, Kakak Lan, jangan. Seorang rekan kerjaku berkata dia ingin membelinya, dan dia bilang 10 sen. Rekan Anda, wanita di ujung telepon lainnya tercengang. Apakah penjual real estate begitu kaya? Jika dia tidak pernah membeli rumah dari Su Qin'er sebelumnya dan sedikit memahami IQ Su Qin'er yang rendah, dia akan mengira bahwa Su Qin'er sedang mempermainkannya. Bolehkah seorang penjual real estate mendapat uang receh? Itu 100 juta nayuan penuh. Bukankah ini lucu? Su Qin'er juga menyadari bahwa mungkin agak aneh untuk mengatakan ini. Jadi dia menambahkan sebuah fakta. Kakak Lan, kau kenal putri dari grup Murong, kan? Dia juga ada di sini. Dia benar-benar wanita tertua. Hehe. Su Qin'er tersenyum naif. Murong Qianyu terdiam mendengar ini. Sudah sangat larut sehingga saat transaksi real estate selesai, restoran hotpot sudah tutup. Bisakah Su Qin'er lebih efisien? Awalnya, terpengaruh oleh keempat wanita yang ditemuinya di gerbang perusahaan, dia waspada terhadap Su Qin'er. Tetapi sekarang tampaknya Su Qin'er hanya orang bodoh. Murong Qianyu menyambar ponsel itu dan berkata dengan tidak sabar, kamu penjualnya, kan? Aku, Murong Qianyu, temanku, tertarik dengan gedung apartemenmu. Harganya 88 juta. Cepat kirim rekeningnya.
Dia tidak takut pada uang dulu baru barang kemudian. Di kota Nanhang, hanya grup Murong yang mencuri uang dari perusahaan lain. Perusahaan mana lagi yang berani mencuri uang dari Murong Group? Bahkan jika komplotan penipu itu secara tidak sengaja melakukan kesalahan, mereka harus mengembalikan uangnya. Anda harus tahu bahwa keluarga besar seperti keluarga Murong, yang telah ada di Nanhang selama 1000 tahun, mungkin tidak sebesar grup Ali di permukaan. Tetapi jaringan hubungan yang erat di Nanhang jelas tidak sebanding dengan grup Ali yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Jika saya menipu grup Ali walaupun hanya sedikit, geng penipu dapat melarikan diri ke ujung bumi dan bersembunyi dalam kegelapan, dan mereka mungkin tidak tertangkap. Kalaupun tertangkap, yang perlu mereka lakukan hanya membayar uang dan masuk penjara. Namun mereka menipu kelompok Murong dan mengambil uangnya. Apakah akan ada orang yang membakar uang kertas untuk komplotan penipu itu tahun depan pada saat seperti ini? Jadi Murong Qianyu hanya khawatir kalau kesepakatan ini akan menunda waktu dia dan Meng Yu untuk makan hotpot di malam hari. Saat itu, Meng Yu pasti akan mencari alasan lain untuk menghindari tanggung jawabnya. Akun XXX, nama Wei Yulan. Saya tidak tahu apakah orang di ujung sana mengenali suara Murong Qianyu, dan dia segera melaporkan kejadiannya. Murong Qianyu merekam percakapan itu dengan ponselnya. Kemudian dia mengirim pesan WeChat langsung ke Wang Lingyue, meminta Wang Lingyue untuk mentransfer 88 juta yuan dengan cepat. Wang Lingyue tidak ragu-ragu dan menggunakan wewenang khusus wakil presiden untuk menyelesaikan transfer dalam waktu setengah menit. Setelah transfer selesai, Wang Lingyue membalas dengan pesan suara, "Qianyu, mengapa kamu menyentuh akun grup Murong? Bukankah kamu sedang dalam tahap memulai bisnismu sendiri?" Petik 1. Bukan saya yang menghabiskan uang. Meng Yu lah yang membeli gedung apartemen itu. Saya tidak suka repot berurusan dengan agen. Jadi saya membayarnya terlebih dahulu. Anda dapat mengonfirmasikan prosedur serah terima berikutnya dengan Meng Yu, lalu mengisinya. Murong Qianyu membalas dengan pesan suara. Wang Lingyue membalas dengan emotikon iri. Bukankah patut diirikan bisa bersama seorang raksasa seperti Tuan Meng? Murong Qianyu mengembalikan ponsel Sukiner dan berkata, "Aku sudah menyelesaikannya untukmu. Minta Wei Yulan untuk komisi agensi. Katakan saja bahwa Murong Qianyu yang memintanya dan dia pasti akan memberikannya kepadamu." Begitu mendominasi. Apakah ini putri dari grup Murong? Sukiner terpana oleh kata-kata Murong Qianyu yang mendominasi dan penuh percaya diri, dan berdiri di sana dengan linglung dengan ponsel di tangannya. Para karyawan yang hadir juga terintimidasi oleh keagungan Murong Qianyu. Seperti yang diharapkan dari putri sulung grup Murong, dia bertindak tanpa tabu apapun. Dia mentransfer uang sebesar 88 juta dengan santai tanpa ada kendala apapun layaknya gadis-gadis pada umumnya. Bukankah ini terlalu arogan? Namun, Murong Qianyu berjalan mendekati Meng Yu dan duduk di bawah tatapan kagum semua orang. "Bagaimana, Meng Yu? Apakah aku hebat?" Dia menatap Meng Yu dengan penuh semangat. Ekspresi bangga itu persis seperti anak SD yang mendapat nilai bagus dan ingin dipuji guru. Meng Yu memegang teleponnya dan menghadapi sanjungan dari Presiden Bank Nanhang. Dia dengan santai berkata, "Itu bagus, tapi kamu masih perlu bekerja lebih keras." Nona Murong secara alami kuat dan berguna. Kalau tidak, mengapa dia membawanya? Mengenai prosedur serah terima properti gedung apartemen, dia percaya bahwa Wang Lingyue akan membantunya. Keluarga Wang adalah salah satu keluarga besar di Nanhang, dan Wang Lingyue adalah wakil presiden Bank Nanhang. Jaringan kontak lokalnya di Nanhang dapat dipercaya. Semua orang merasa cemburu. Mengapa Dewi yang begitu agung dan perkasa di mata mereka justru berkelakuan baik seperti anak kucing di depan mantan rekannya Meng Yu? Apakah ketampanan benar-benar memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Dan ada uang receh di tangan Meng Yu. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah dia generasi kedua yang kaya raya dan tersembunyi? Itu benar-benar membuat orang iri, cemburu dan benci.